Di sini name page-in background-nya kita udah buat. Terus titelnya ini kita ganti dengan name biar kita kecilin jadi 72. Selain itu kita perlu input field buat input field yang di dalamnya itu udah ada placeholder dan teksnya. Jadi kurangnya kita gedein dulu untuk input fieldnya jadi berapa? 500. Walah, terus saja. Dan untuk placeholdernya juga kita jadiin ukurannya 72 coba. Tuh. Terus untuk teksnya juga 72. Jadi terus canvas kan button kita beri terus untuk teksnya ini kita gedein dulu ukurannya 520 Oke. Ini cukup lah ya. Ini kayak gini cukup. Terus untuk mempercantiknya kita ganti tulisannya. Teksnya jadi pixel. Terus ini teksnya juga kita jadiin pixel. Wah, gede. Oke, kita gedenya kita kecilin. Oke. Udah. Terus selesai untuk UI-nya. Lalu fitur apa yang ada di input name ini? Pertama kita buat, kita coba dulu ya. Betul. Buat tes teknik bisa. Holding max nih. Halo. Cuma emang di sini kendalanya itu pada saat kita meletakkan kursor ini tulisan enter text-nya masih muncul di sini gitu. Gimana pada saat kita ngeklik placeholder-nya itu tulisan enter text-nya hilang. Kalau di sini hilangnya pas kita ngetik. Itu caranya kita buat fungsi baru. Masukkan script. Kita beri nama
placeholder. Terus di sini kita beri Unity mungkin event system. Dan fungsi event system ini adalah agar kita bisa memanggil interface yang disebut pointer down handler. Tuh. Terus bang kok merah ya? Terus kita panggil di sini sebuah fungsi pointer down pointer data event data. Oke, berhasil. Udah nggak merah lagi. Terus ini udah. Jadi ini adalah sebuah metode bawaan dari interface pointer down handler. Ini bisa aktif kalau kita masukkan interface ini. Jadi interface ini bawaan Unity juga yang bisa dipanggil kalau kita memasukkan library event system. Terus kita buat tuh game object komponen inputnya. Jadi kita ambil komponen input fieldnya, terus di placeholdernya. Di placeholdernya kita ambil lagi komponen teksnya. Teks sama dengan kosong. Jadi saat pointer diletakkan di situ, jadi pada saat on pointer down, pada saat meletakkan pointer di situ, teks yang berada di placeholder itu akan kosong. Kita coba. Ya, kita masukkan di sini. Kita coba. Hilang. Terus. Tapi sekarang fungsi button yang belum jalan. Mana agar nama yang kita masukkan ke dalam input field name tadi masuk ke dalam sebuah variabel yang bernama pet name. Jadi kita buat dulu aja objek baru kosong. Kita beri nama name input storage. Terus kita beri tag name input
buat biar kita manggil objek ini dengan tag aja. Terus kita tambahkan script di empty object ini. Kita beri nama keep name input value. Terus kita hapus ini dan keep name input value ini kita beri terus namanya juga oke, udah sama nama file dan yes lalu jadi input value. Terus kita inheritance ke prevent object from being destroyed. Jadi bukan ke menu behavior tapi ke sini. Jadi ini kayak anaknya atau childnya dari prevent object from being destroyed. Sehingga fungsi-fungsi yang ada di prevent object from being destroyed ini bakal bisa ada di anaknya gitu. Jadi fungsi inheritance gitu. Kita masukkan string terus public ya agar muncul di inspektornya. Public string pet name oke. Sini di name input storage kita masukkan sehingga akan muncul variabel pet name di sini. Jadi yang akan kita lakukan adalah memasukkan nama di name input field-nya. Lalu pada saat kita klik submit, nama yang ada di input name field ini tersimpan di variabel pet name di script keep name input value ini yang sudah diatur agar tidak hancur saat ganti scene gitu. Caranya bagaimana? Ya, kita buat fungsi submit button action-nya dulu. Kita buat script baru dengan nama pet name input. Oke, pet name input ini pertama kita masukkan dulu fungsi-fungsi yang berhubungan sama UI itu kita harus masukkan library dulu, library Unity Engine.ui dulu. Jadi kalau yang berhubungan dengan kanvas gitu, kayak button, input name field, sama terus kita masukkan fungsi public in object pet name field. Jadi pet name field ini adalah game object yang akan nanti kita masukkan langsung
inspektornya, terus string petname. Selanjutnya terus ini kita buat metode yang diberi nama submit button action. Jika pet name tidak sama dengan kosong, maka pet name-nya adalah diambil dari pet name field dan diinputkan dari input field. Terus jadi pet name kalau misalnya masih kosong, kalau tidak kosong, berarti ada isinya. Jadi kalau pet name-nya itu ada isinya, pet name-nya itu adalah kata-kata yang ada di teks di input field-nya. Tuh. Jadi ini pet name yang ada di pet name input-nya. Jadi pet name ini diambil dari teks di input field-nya. Tuh. Terus dari pet name ini barulah kita masukkan ke sini. Dengan cara find object with tag, terus tagnya tadi kan name input, get component, keep name input value, pet name. Setelah kita masukkan, jadi ini prosesnya 2 kali ya. Dari input field masuk ke pet name, string pet name di sini, lalu dimasukkan ke pet name yang ada di sini gitu. Kenapa sampai 2 kali? Karena kita harus sesuaikan dulu tuh. Harus cek dulu itu kosong apa enggak di stringnya, di string di sini. Kalau misalnya kosong, pas di submit nggak jalan, nggak ada aksi. Tapi kalau ada isinya baru ada inputnya gitu. Terus di sini kita coba. Cara mengaktifkannya itu ya itu di submit button. Nah, kita masukin dulu ya script pet name input tadi ke event system. Nah, masukkan pet name field-nya. Terus ya di submit button-nya ada on click tuh. Jadi pada saat submit-nya diklik, event apa yang terjadi? Kita masukkan event sistemnya. Kita cari fungsinya. Nah, pet name input submit button action. Tuh, jadi pada saat on click, metode submit button action-nya akan berjalan. Coba. Ini awalnya
jangan kesini ya biar kelihatan. Ini kalau kita lihat event system awalnya ini ya kosong. Maksudnya namanya input storage-nya kosong. Terus coba kalau misalnya kita masukkan di sini tes, tuh kita submit. Dan input value-nya masuk. Tuh, berarti udah masuk nih submit. Tapi coba misalnya kalau misalnya kosong, ya nggak ada aksi sih. Terus juga kita harus membuat setelah klik submit, terus kita ketik submit pindah ke scene selanjutnya gitu. Caranya masih di sini juga, kita tambahin di bawahnya. Sebelumnya kalau yang berhubungan dengan load scene gitu, kita harus masukin dulu library engine.scene management. Jadi kalau yang berhubungan dengan scene perpindahan scene gitu, kita harus bikin scene management dulu. Sama kayak sebelumnya tadi, kita masukkan manager scene ke scene selanjutnya itu scene 2. Tapi di sini kita belum buat scene-nya. Jadi di scene kita tambahin scene baru tuh. Kita kopas dari sini aja. Kita kopas dari sini aja. Oke. Terus kita ubah nama menjadi scene. Kita tambahkan di bawah setting sehingga scene-nya di scene nomor 2. Kita coba. Ya, submit. Udah main sih. Deh. Oh iya, kita belum lihat tadi. Nah, di sini ada nama input juga simpan. Tuh deh, selesai. Untuk name scene kita, oh ya, untuk mempercantiknya ini biasa aja ya, name input field-nya kita bagusin sama ini. Terus ini juga buttonnya. Oke.